Kemudian kalkulus bisa menggambar grafik, visualizing grafik. Loh, gambar grafik nggak perlu pakai kalkulus, Pak. Coba di materi kalkulus 1 ada tulisan menggambar grafik canggih. Nah, masih ingat? Bisa nggak tanpa kalkulus? Coba Anda bisa nentukan. Harus dengan kalkulus. Apa? Kapan dia mencapai puncak? Kapan dia naik fungsinya? Kapan dia turun fungsinya? Ya kan? Pakai apa? Diferensial. Nah itu, finding average value of function. Ini sebenarnya hampir sama dengan menggambar grafik, tapi di fungsi yang lain kayak ini. Ini bagaimana mencari rata-rata kecepatan di sini. Itu digunakan kalkulus. Kemudian kita mencari nilai optimal. Ini diberikan selembar kertas lah misalnya. Kemudian Anda suruh buat kotak, di mana hanya ada sisi bawah dan sisi samping. Nah, cari kotak dengan volume paling besar dengan diberikan 1 lembar kertas. Gimana caranya? Nah, kan volume itu panjang kali lebar kali tinggi kan. Nah, gimana dapat nilai terbesar? Pakai aljabar biasa, pakai geometri biasa. Yang berbicara apa? Logika dulu kan. Volume terbesar apa? Dia mendapatkan nilai terbesar dari perkalian panjang kali lebar kali tinggi. Terus gimana caranya? Kalkulus bisa menyelesaikan. Itu kalkulus ya. Who's responsible for this? Siapa yang bertanggung jawab ini? Siapa yang merumuskannya? Beberapa dari Anda, walaupun kayaknya kurang dari sepertiga yang menjelaskan tentang sejarah ini Lipschitz dan Newton, ya kan? Jadi ada masalah ini, kemudian dan juga sejarah awalnya kalkulus ditemukan dari zaman Yunani, kemudian zaman Lipschitz, Newton, kemudian di zaman modern. Itu diceritakan, saya ringkas saja untuk masalah ini, dan Anda bisa merefer ke sini, berdiskusi dengan teman-teman yang sudah menerjemahkan, bisa diperbaiki terjemahannya gitu. Will I ever learn this? Apakah saya harus belajar ini? Sebagai mahasiswa matematik, must be, Anda wajib belajar ini, ya kan? Wajib belajar ini. Tapi ingat bahwa kalkulus tidak hanya sesuatu yang suatu kewajiban saja dan habis itu nggak ada apa-apanya. Bukan itu. Kalkulus bukan itu. Anda tahu aplikasinya sangat banyak. Dan kembali lagi, kita belajar konsep. Akhirnya kita tahu, akhirnya manfaat lagi selain kita tahu secara menyeluruh dan secara komprehensif, secara mendasar, secara filosofi dari suatu ilmu kayak kalkulus. Akhirnya kita dapat apa? Bukan masalah hitungannya, bukan hanya itu maksud saya, tapi apa? Kita punya logika berpikir dari kalkulus. Bagaimana menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya regularly tidak bisa kita selesaikan. Bagaimana kalkulus melakukan pendekatan. Nah, ketika kita nanti coba bahas di buku yang satu lagi, di Calculus for Dummies, maka kita akan belajar rincinya. Bagaimana kalkulus bisa menyelesaikan itu. Kalau di sini kan belajar konsepnya dan filosofinya. Tapi nanti juga filosofi dari sisi hitungan. Filosofi dari sisi bagaimana kalkulus itu bekerja. Sedangkan ini filosofi dari sisi yang lebih umum, kalkulus untuk menyelesaikan masalah apa, dan the history of calculus, bagaimana kalkulus itu dirumuskan. Cukup asik bagaimana kalkulus itu dirumuskan. Jadi kita tahu bagaimana suatu ilmu itu dirumuskan, tapi ternyata tidak sederhana. Makanya tadi bagi siapa yang menyukai soap opera, itu satu kayak mungkin kita suka ketoprak gitu loh. Bukan ketoprak makanan, suka wayang kulit lah, suka lihat drama itulah. Dulu drama itu kalau di Jawa ketoprak namanya. Ketoprak itu drama.
drama. Kalau wayang itu kan satu cerita yang dia ceritanya gitu-gitu. Kalau ketoprak itu lebih kontemporer. Sekarang drama Korea, drakor gitu. Yang suka drakor gitu. Melihat sejarah kalkulus di mana ada dua tokoh yang saling berebut, saling menuduh plagiator dan lain sebagainya, dan ternyata terbukti bahwa mereka mengembangkan hal yang sama di tempat yang berbeda, dan mereka menggunakan objek yang berbeda sebenarnya, tapi konsep rumusannya sama antara itu menjadi sesuatu drama. Dan ternyata kalkulus ada dramanya, tidak hanya drakor bagi pencinta drakor ya, tapi janganlah ya, tapi kalau Anda asik ya silakan, cuman jangan melupakan Allah dan melupakan ayat-ayat Allah dan melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ketika Anda nggak melupakan, Anda jadi bagian dakwah, ya that's alright, that's right for you, silahkanlah. Apakah Anda harus belajar kalkulus? Ada banyak history aside, kalkulus is an overwhelming topic of approach from a student perspective. Jadi kalkulus itu banyak topik-topik yang menarik di kalkulus. There are an incredible number of topic. Ada banyak sekali topik incredible yang istimewa. Some which are related, kadang-kadang mereka saling related, kadang-kadang juga tidak ada relasi. But most of which are not in any obvious sense. Tapi kadang juga nggak terlalu kelihatan relasi satu sama lain. However, bagaimana juga, there is no topic in calculus that is in and of itself very difficult once you understand what is expected of you. Jadi nggak ada topik yang sulit sebenarnya kecuali sesuai dengan apa yang kita harapkan, expected of you. Ya, dia bisa sulit kalau kita anggap sulit, dan dia bisa mudah kalau itu. The real trick is to quickly recognize what sort of problem is being presented and then to attack it using the method you will read and learn in this book. Beberapa trik, the real trik nyata is to quickly recognize, dengan cepat kita bisa mengenalinya, semacam masalah problem is being presented yang akan seperti problem yang akan disajikan di buku ini, dan kita akan menyelesaikannya. I have taught calculus for a number of years. Saya mengajar kalkulus beberapa tahun to high school student and adult lives, and I believe that there are 4 basic steps to succeeding in calculus. Yang ngarang buku ini mengajar kalkulus di SMA cukup lama, beberapa tahun, dan dia menyarankan beberapa hal agar kita sukses belajar kalkulus. Pertama, make sure you understand what the major vocabulary would mean. Pertama, pahami kata-kata, istilah-istilah yang ada di kalkulus. Make sure to understand, yakinkan bahwa Anda paham what the major vocabulary, vocabulary-nya, kalimat-kalimatnya, istilah-istilahnya. Pahami what mean, artinya. Ya, kedua, sift through the complicated wording of the important calculus theorem and strip away the difficult language. Jadi shift, setelah Anda paham itu, Anda coba bergeser ke teorema, tidak hanya kata-kata. Jadi complicated wording of the important calculus theorema. Kira-kira dalam teorema itu ada kata-kata yang complicated, yang penting, and strip away, kemudian kasih tanda difficult word-nya, difficult language. Kadang-kadang ada kata yang bukan bahasa Inggris, sehingga nggak ada terjemahannya nih. Kalkulus bukan bahasa Inggris juga, ya kan? Kemudian berikutnya, develop a mathematical instinct. Nah, ini harusnya matematikawan, sarjana matematik, they must have the mathematical instinct. Dia punya insting matematik. Anda harus develop dengan memahami konsep, dengan mengulang-ulang, dengan membaca berulang, berlatih, maka Anda akan mempunyai mathematical instinct. Sometimes you just have to memorize. Sebenarnya yang pertama kalau saya itu Anda memorize dulu, ingat dulu sebelum Anda paham. Tapi di sini sometimes you just have to memorize. Kadang-kadang Anda harus memiliki ingatan. Kalau saya ingatan dulu.
Itu saran dari penulis buku ini. Semoga kita